masih bisa kumpul di ruangan ini. Tak lupa juga kita hancurkan selawat serta salam baginda Nabi Muhammad SAW. Berdirinya kami di sini ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 7 orang. Ahmad Zaini sebagai ketua, Febri sebagai wakil ketua, Melvin dan Umar sebagai sekretaris, Amrul dan saya sebagai dokumentasinya, Sasti sebagai bendahara. Saya di sini sebagai MC dan Ahmad Zaini sebagai pematerian, operatornya Sasti, bertugas untuk menjawab pertanyaan Febri, Melvin dan Umar. Notulen Febri dan Amrul. Ahmad Zaini silahkan menyampaikan pematerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan pemateri tentang sirup limau calon kami. Pertama kami dari kelompok 3. Ini nama-nama kelompoknya yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ip sebagai MC. Ini visi dan misi yang kami harapkan. 1. Melaksanakan tugas proyek kewirausahaan. 2. Memperoleh informasi. 3. Mendapatkan pengalaman. 4. Menarik minat konsumen. 5. Mencari keuntungan. Dan 6. Menimbulkan pola pikir hemat pada masyarakat umum agar tidak lagi bersifat konsumtif karena lebih memilih banyak hal yang berkualitas tinggi namun harga terjangkau dibandingkan dengan hal yang berkualitas tidak jauh beda tapi dengan harga yang cukup mahal. Inilah calon kami di sirup limau calon. Minuman sangat segar tanpa pengawet, dibuat dari jeruk segar. Cocok diminum saat gerah. Rasa dijamin enak, harga terjangkau, dan meningkatkan imunitas, meningkatkan tenggorokan. Inilah belakangan manfaat. Pengertian: jeruk kunci merupakan nama asli dari benua Asia, salah satu jeruk yang ada di Bangka. Jeruk kunci biasanya disebut jeruk Cina atau limau calong. Kita nyebutnya limau calong di sini. Jeruk kunci memiliki kadar vitamin C yang melimpah. Ini manfaat-manfaatnya: untuk mencegah kanker, untuk mengobati batuk, bisa juga untuk diet kalau mau diet, mengobati radang tenggorokan, dan untuk mengobati batu ginjal. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi kami mengambil beberapa saja. Ini bahan baku untuk membuat sirup limau calon. Pertama, gula. Kedua, jeruk. Ketiga, air. Dan keempat, garam. Ini cara pembuatannya. Pertama, siapkan limau. Kedua, bersihkan limau. Ketiga, belah limau menjadi 2 bagian dan dibelah, kemudian diperas limau. Kelima, siapkan panci yang berisi air, kemudian dipanaskan. Tambahkan gula dan aduk hingga gulanya cair. Kemudian tambahkan air perasa limau tadi dan aduk lagi hingga merata. Setelah itu, jika sudah merata, angkat dan tuangkan, dan sirup limau calon siap disajikan. Dan sekian tentang sirup limau calon. Saya akan menutupnya dengan ada kata-kata. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak berdua, semoga materi bisa diterima.
menyampaikan kemudian materi begitu waktu dan kesempatan kembalikan ke MC begitu. Jadi dia begini kan, dia beri waktu itu waktu kembalikan lagi dia. Jadi kamu tentu apakah ada pertanyaan, apakah ada ini, silahkan. Demikianlah. Demikianlah untuk jeruk lima galau. Adakah yang ingin bertanya? Ayo, kelompok lain perkenalkan namanya dan dari kelompok berapa? Iya, siapa notulennya di situ? Silakan. Kan ada yang bertanya? Sebutin namanya. Ayo. Dari kelompok 4 saya ingin bertanya, berapa tahan lama sirup 5 putaran? Terima kasih. Ya, mau berapa pertanyaan? 10, 3, 2, 1 atau cukup itu baru kamu apa? Ada yang ingin bertanya lagi? Dari kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Kita ini silakan berdiri. Ya, kita ini. Ayo, kamu lagi kalau kemarin ya dijawab dulu, diapa dulu. Ayo, kamu yang pertanyaan apa tadi? Ini kuasa dulu. Apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, silakan dijawab dulu. kami Siapa yang kamu jawab suruh menjawab? pertanyaan tadi. Nah, siapa yang kamu suruh menjawab? Iya, mana anggotanya? Jangan kayak Oke. gitu di sini. Satu orang Silakan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Bacakan dulu. Berapa tahan lama sirup 5 calon? 1 bulan jika memasaknya lebih lama dan sampai mengental hingga warnanya agak kemasan. Berapa tahan lama? 1 minggu, 1 bulan, 3 hari, 1 bulan. Dan masih ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami lanjutkan dengan proyek bahan makanan yang dijelaskan oleh Ahmad ini. Makanan. Enggak harus apa dulu? Enggak harus kita beri masukan dulu. Nah, karena di sini ada menurut saya yang agak apa namanya? Ada visi dan misi gitu. Yang begitu ya, belum lanjut. Coba buka yang tadi. Iya, yang belum tadi. Ya, siap-siap. Ini ada 7 orang. Enggak, ada 1 orang. Oh iya. Ya, coba deh. Iya. Nah, visi misi ini apa maksudnya begitu? Visi itu kan berbeda dengan misi gitu. Tapi kok visi gitu? Seakan-akan ini organisasi begitu. Hah? Iya. Kenapa komitmen Anda membuat visi dan misi begitu loh? Sementara visi itu dan misi itu nggak bisa digabung begitu. Ternyata nggak gabung begitu. Mana visi, mana misi, nggak tahu kami. Ya, visi dan misi itu sangat berbeda. Ya, siapa yang tahu arti visi?
visi dan misi ini? Hah? Tujuan apa? Organisasi. Jadi apa arti visi? Loh, kok kamu nyalakan temanmu? Apa arti visi begitu? Nah, makanya ketika Anda kami siap untuk koreksi untuk ini masukan, Anda itu nggak datang-datang. Ini kan dalam proyek ini kelas lain itu aktif, datangi guru-gurunya ini, jangan sampai salah konsep seperti ini. Ada visi dan misi. Untuk apa ini visi dan misi? Visi dan misi pun nggak perlu mengerti begitu loh. Nah, ini kita publikasikan visi dan misi ini nanti lenceng ini. Sementara visi itu sangat berbeda dengan misi. Ya kalau tujuan Anda melaksanakan ini, ya silakan tujuan itu aja, nggak usah ada kata visi dan misi. Dengan siapa Anda diskusi membuat seperti itu? Dan bukankah ada kami Bapak Ibu guru sebagai mentor Anda untuk membimbing? Karena kami tidak mendapatkan itu dari kelas ini. Bukan pada saat pembelajaran kita yang di situ lalu tidak apa, ataupun pada saat di situ guru tidak bisa hadir, ya kelompoknya apa, jangan sampai salah gitu. Terus yang berikutnya, coba buka dulu. Terus dia buka dulu. Latar belakang manfaat untuk mencegah kanker. Ada enggak kelemahan ataupun kekurangan mengkonsumsi yang ini? Itu kan semua manfaat, lain sebagainya, kelebihan. Ada kelemahan. Obat saja juga ada kelemahannya. Obat yang yang sudah diperjualbelikan itu ada kontraindikasi ini. Jangan mengendarai motor, akan menimbulkan ngantuk, akan ini. Ini kan kalau jeruk limau ini kalau diminum nanti dalam jumlah banyak, ini apa yang terjadi? Hanya mencegah kanker, hanya dapat mengobati batuk, bisa untuk diet gitu. Ya berarti Anda tidak kuasai itu. Kalau Anda hanya bersumber dari internet, lalu Anda dengan teman seperti ini nggak ada hasil yang baru. Anda hanya fokus dengan tidak tahu kelemahannya. Coba berikutnya buka cara prosedur tadi. Nah, bahan baku gula, jeruk, air, garam, ya. Nah, sementara gula dulu. Nah, gula ini sekarang kalau di pasaran, ya, gula ini nggak harus kita tonjolkan yang gula. Malah orang mengatakan apakah gula aren, ya. Karena efek dari gula ini secara sekarang adalah diabetes. Jadi supaya menarik yang hasil yang Anda buat ini, harusnya gula yang jenis mana yang harus diapa. Maka gula aren asli atau gula ini atau gula yang apa. Jadi nggak terlalu hanya pesannya. Kalau Bapak lihat, Anda ini menulis sesuatu yang belum Anda pahami gitu. Nah, terus lanjutkan cara membuat tadi. Nah, siapkan limau. Nah, ini limaunya. Terima kasih. Coba ambil limaunya. Terus ikuti langkah kedua. Ditangkap lagi. Siapkan limau, bersihkan limau. Bukan beda cara bersihkan beras dengan cara bersihkan yang lain dan lain sebagainya atau limau. Ya, bersihkan itu kata umum loh. Ya, tidak ada perintah yang bisa kalau kami
lihat itu bagaimana cara bersihkannya begitu loh. Ya, kata umum itu kan. Artinya siapkan limau, fotonya ada di situ. Ada tiga atau dua kan begitu kan? Nah, bersihkan limau. Ada gambarnya cara membersihkan di situ. Apakah dipakai baskom atau di wadah begitu kan? Nah, belah limau menjadi dua bagian. Ada yang sudah dibelah. Oh, berarti seperti ini kan bisa. Kalau itu kan terlalu umum gitu loh. Kan kekhususan itu nggak ada di situ. Nah, tambahkan gula lalu aduk terus. Kan begitu. Jadi sama karena dia ada tadi tertulis seperti itu, dia pun hanya membacakan seperti itu. Jadi kami masih umum di situ nggak tersampaikan gitu. Jika sudah merata, angkat dan tuangkan ke wadah yang sudah disediakan. Siapa yang menyediakan wadah itu? Mana ada dari atas. Jadi harusnya tulisan itu dengan gambar itu bisa dimasukkan, lalu ketika dijelaskan bisa jangan secara umum. Siapkan limau, bersihkan limau. Nanti ada di sana dengan jeruk yang lain. Siapkan jeruk, bersihkan jeruk. Tidak ada yang apa? Dengan gambar. Hah? Dengan gambar misalnya. Dengan siapkan limau harus ada gambar menyiapkan limau. Alternatif boleh. Atau kamu boleh siapkan limau itu jadi di situ. Jadi hal pertama kita persiapkan limau. Nah sekarang seperti ini kan boleh dibawa presentasinya di sini kan. Nah lalu kita bersihkan dengan air yang bersih. Kamu nggak ngotot baca itu begitu kan itu. Tapi kan ketika Anda disuruh belajar sama seperti kemarin karena ada gangguan luar, kami tekankan ayo latihan. Kalau Ika merasanya sepele, maka pembelajaran kita nggak ada apa-apa. Kalau kita tidak bisa berpikir kritis, berkolaborasi, ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau Anda satu tim itu mendapatkan menguasai ini sampai menambah wawasan dan lain sebagainya, inilah yang kita harapkan luar biasa. Jadi kami di sini tidak mengharapkan, makanya kami lihat yang kelas lain, tapi itu kami tidak mau mengintervensi dan hanya itu. Makanya di kelas ini juga kami mau pertanyakan, apakah kita harus membuat seperti yang di sana? Karena itu seminar yang seperti ini formal, harus pakai putih, hitam, dan lain sebagainya. Coba ini pembelajaran semua supaya bisa gitu loh. Kalau hanya toh monoton seperti ini, ada yang dapat gitu. Nah ini yang paling penting itu isi dan misi begitu. Ya kalau tujuan. Nah lalu kalau ada manfaat, ya manfaat itu tentu ada efek sampingnya, ada kelemahannya. Ingat jangan salah. Jadi saran dari Pak Alberto itu tolong dicatat notulen tadi. Jangan hanya didengarkan. Jadi Ya, bahan untuk perbaikan. Pikirkan itu. Kalau toh maju nanti kayak gitu, iya. Kalau menurut Bapak, secara sehari-hari baik dokter, kalau jeruk yang seperti ini konsumsi terlalu banyak atau misalkan minimal jangan dikonsumsi saat perut kosong. Itulah efek sampingnya. Berarti kita ingatkan orang nanti dikonsumsi jadi makin sakit nanti. Ada catatannya atau gimana begitu? Di YouTube itu kan kalau cara pembuatan itu minimal ada langkah-langkahnya tanpa menyiapkan ini menjadi apa? Misalkan satu slide seperti ini. Nah, siapkan nomor 1, siapkan limau. Nah, pokoknya begini. Itu kalau benar dilakukan, kan ada limau di sini kan? Nah, atau hanya dalam bayang-bayangan begitu. Nah, bersihkan limau, ada wadahnya di sini, ada jeruk limaunya di dalam, lagi tangan seperti ini kan begitu. Bisa satu slide semua. Tapi itu satu alternatif loh. Atau kalimat ini tidak bedakan, jangan seperti ini, jangan baku.
sehingga orang mengerti, bisa menjalankan. Nah itu kalau menurut saya, jadi pemerintah silakan kasih masukan. Dan ini juga untuk yang lain dipersiapkan. Jadi diperbaiki lagi Pak slide-nya Pak. Slide ini diperbaiki lagi. Ya paling tidak minggu depan lagi harus tampil mereka dan Ya. itu. Jadi catatan untuk kelompok ini. Punya bapak itu 5 untuk sini. Ya. Jadi catatan untuk kelompok ini tolong slide-nya diperbaiki lagi. Kalimat redaksi visi misi tadi ya. Ya Pak. Baik. Terus untuk yang cara pembuatan ini dibuat secara detail. Bila perlu ada tampilan gambar atau videonya dalam satu slide itu. Dan bila perlu memang kalau tidak mau seperti ini ada tampilan ini kalian bawa barangnya langsung. Nah praktek langkah-langkahnya itu. Jadi siapkan bahan untuk praktek membuat dan ada satu produk yang sudah jadi begitu. Jadi cukup satu. Kalau saran saya satu slide ini saja Pak. Yang tadi kan produk satunya apa tadi? Makanan. Ya hampir sama bentuknya Pak, nggak jauh beda. Iya, hampir sama. Mereka apa kalau kayak. Jadi banyak kan yang harus didiskusikan. Kalau tidak salah juga di sekolah lain, makanya mereka videokan potong-potong gambar. Nah iya. Oh bikin cara menyuci, bikin garis dulu, foto, jadikan. Jadi nggak terlalu baku seperti ini. Terus misalkan siapkan limau, dan begini, siapkan limau, ya diharapkan bisa Anda tambahkan limau yang seperti ini, yang sudah tua misalkan, yang sudah ini begitu. Itulah yang tanyakan temannya tadi, berapa tahan lama sampai ada dibuat seperti itu. Ini konsumsinya bisa tak diawetkan, bisa tak dibuat wadahnya lalu diperjualbelikan kan begitu kan? Atau ini hanya tinggal potong air limau ini lalu diminum hari itu juga, atau harus ditaruh di kulkas, atau ini enak lebih dingin atau gimana? Harusnya ada punya banyak ini sebenarnya cara pembuatannya. Dan bahkan yang Bapak lihat kemarin risol mayo itu berapa slide? 5. Sampai 3 apa berapa slide gitu. Jadi kelas ini perlu ngasih nih. Diskusi lah. Ketika nanti sudah ada goresannya ini datang ke gurunya bawa. Oh ini Pak ada masukan dah. Ya memang nggak salah ini sampai 5 kali pulang balik begitu. Itu dicatat notulen. Jadi ketika slide sudah jadi, kalau sudah selesai filenya harus dikasih masukan oleh siapa yang memang dalam hal ini ya walaupun kami yang bisa sebagai pembandingnya memberi masukan. catat notulen. Jadi kalau file slide-nya sudah jadi, konsultasikan ke salah satu mentor sebelum tampil ya Pak ya. Kalau tidak ada coba lanjutkan yang kedua, saya lihat ya. Sambil belajar yang MC, yang ini peran sertanya harus dibuat semua. Ya mulai dari awal. Kami yang akan menjelaskan tentang makanan. Ada ini menjelaskan. Saya akan menjelaskan
menyediakan pusat regresi. Inilah kira-kira gambaran regresinya. Sepi temailan hemat di kantong punya terus enak bikin hormat. Dasar belakang. Kita sering mengajar stabilis boga bahari yang bukan di kawasan pinggiran pantai Samudra Atlantik, India dan Pasifik. Serta dikategorikan sebagai ikan berminyak. Ikan ini berasal dari famili Enchromidae yang terdiri dari ikan dengan ukuran antara 2 cm hingga 40 cm tergantung spesiesnya. Ternyata terdapat banyak manfaat yang terkandung dalam ikan teri bagi tubuh kita, antara lain memiliki kandungan asam lemak omega 3 dalam ikan teri, baik untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, mencegah penyakit Alzheimer, membantu menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan mata. Kandungan yang terdapat ikan teri ada berbagai macam. Pertama, bagus bagi perkembangan otak anak. Kaya akan protein, kalsium dan zat besi, mengandung fosfor, magnesium, zinc dan folat. Mengandung vitamin A dan vitamin E sebagai pengganti terbilang anak, sebagai lauk sehat. Bahan baku pembuatan ikan teri crispy ada beberapa bahan bakunya. Pertama, ikan teri basah. Kedua, tepung terigu, bawang merah dan bawang putih, dan penyedap rasa bahasanya nikmat. Dah, buatannya. Siapkan bahan-bahan yang digunakan. 2. Bersihkan kepala dan sisi perut teri, kemudian dicuci. Kupas bawang putih dan bawang merah, kemudian dicuci hingga bersih, lalu dihaluskan. Campurkan ikan teri yang sudah dicuci ke dalam baskom, lalu aduk dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambah garam dan penyedap rasa, kemudian aduk hingga campur merata. Nah ini kan semakin kelihatan kita apa tidak coba ambil. Nah ini terus. Nah ini ikan teri basah 1 ton 1 kilo. Nah penyedap rasa itu 1 kilo atau 1 apa gitu. Jadi ini enggak benar-benar Anda lakukan begitu. Hanya mengcopy paste yang sudah ada. Jadi kalau Anda melakukan pasti beda rasanya ikan teri basah 1 kilo dengan bumbu bawang putih 5 siung dengan ikan teri basah 1 kilo dengan bawang putih 5 siung akan beda. Maka komposisi itu bahan baku itu akan ada di situ. Ini kan secara umum benar ya taruh dulu. Nggak ada yang bisa dilakukan orang untuk apa ini. Coba tepung terigunya perbandingannya nggak ada. Makanya biasanya bahan ini juga jangan bahan baku gitu. Kalau ada bahan baku, ada bahan baku itu nggak masuk penyedap rasa begitu, ya, nggak masuk penyedap rasa. Jadi sama sekali. Jadi apanya yang melenceng nanti di sini. Kita belajar ini, bukan semata-mata apa ya. Coba adu lagi, adu. Ke belakang, ayo. Bukan, ke atas. Nah ini kandungan ikan teri bagus untuk perkembangan otak anak. Itu fungsinya, bukan kandungan. Kaya akan protein dan kalsium dan zat besi benar. Mengandung vitamin A, vitamin E benar. Sebagai pengganti camilan anak nggak ada dengan kandungan ikan teri gitu. Ini bertolak belakang begitu. Tapi kalau Anda menjelaskan kandungan ikan teri kaya akan protein, kalsium dan zat besi. Nah ini berfungsi untuk membangun perkembangan otak anak. Begitu, dijelaskan begitu. Tapi ini kan 1, 2, 3, 4 kalau sebutkan kandungan ikan teri bagus untuk perkembangan otak anak kan tidak nyambung begitu. Kandungan ikan teri sebagai bahan sehat begitu. Ya. Ini pertama ini komunikasi, ya, kolaborasi antara 7 orang yang menurut Bapak gatot total. Karena bisa saja sama seperti yang ini.
Ya apa kalau kayak gitu berarti dia nggak bertanggung jawab. Bapak sudah ingatkan kemarin kan? Ya memang bapak kritis seperti itu, tapi jangan membangun gitu. Itu baru kata-kata. Nah, latar belakang. Ya coba buka latar belakang itu. Ya. Latar belakang. Bapak mau membuat makanan dari ikan salmon. Apa salahnya kalau begitu? Dalam produk ini. Tapi ikan salmon ada tidak di tempat kita? Nah, ikan teri ini ada tidak dijelaskan bahwa banyak diterima di situ? Itu menjadi dasar. Atau nggak perlu seperti yang di Sumatera di Jawa Barat itu. Ada ikan yang dulunya nggak pernah dimakan, tetapi menjadi semacam nama atau dibiarkan asal apa, jadi disingkirkan ikan kecil-kecil yang apa itu dibuat jadi crispy. Jadi sekarang, ya, atau di danau yang di Padang di sana itu, ikan yang putih-putih yang ikan tanah-tanah kita yang di sini itu menjadi makanan favorit gitu loh. Karena berlimpah, orang nggak begitu makan, tapi ketika ketemu jurusnya, caranya membuatnya, oh ternyata seperti ini, jadi favorit. Itu yang diharapkan. Jadi percuma kita berbicara ikan salmon, kalau bahannya pun harus kita impor dari Spanyol, Portugal. Nah, ikan teri ini ternyata kita menyebutkan bahwa ternyata melimpah. Bahkan masyarakat sering menjualnya hanya dengan dibungkus-bungkus di apa, dititipkan seperti itu karena melimpah. Ini malah hanya sadur dari Atlantik, Hindia Belanda, Hindi, Pasifik. Karena terlalu jauh kita berbicara. Ayo. Jadi yang lain juga harusnya pemikiran Anda itu harus berpikir kritis mulai. Oh, Pak Alden itu semuanya rupanya dilihat ini. Ya harusnya ada seperti itu. Ada hal kecil seperti ini. Kalau Anda bisa buat ini menjadi pertanyaan dan lain sebagainya, ada sesuatu ya mungkin Anda sudah di tahap pembelajaran abad 21. Tapi kalau ini menjadi asli, lihat di situ ini, ya ini kertas-kertas pelambung nggak Anda pedulikan. Ayo masih menurut Bapak untuk kelompok ini. Jadi yang berikutnya nanti jangan lagi seperti ini. Kalau ya, menanggapi, perbaiki apa yang kurang, kerjasama, bukan menjadi tanggung jawab seorang, bukan menjadi tanggung jawab seorang. Kalau seperti itu nanti nilainya dari Bapak akan ini tahu orang yang teri dari ikan dengan ukuran 2 sampai 40 cm itu sudah tahu orang semua itu. Tapi kalau misalkan jenis ikan teri yang diterima ini, jenis ikan yang ini bisa dijelaskan. Kalau 2 sampai 40 cm ya memang kalau ada yang 40 cm sudah berat. Dan itu pun ada yang kecil dari 2 cm terinasi yang gede dan itu ya hanya matanya dilihat. Maaf gak saya sampaikan ke Anda ini ya. Jadi Anda itu belum berkolaborasi, belum berapa, hanya satu sana ada di internet, Anda merasa sudah puas, Anda ini, Anda belum pernah lakukan ini. Hah? Iya, artinya kalau Anda pernah lakukan, Anda pernah coba bandingkan antara ini Crispida dengan Crispida bukunya seperti ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, ini sulitnya kita di sini. Nah, itu mungkin masukan dari saya, silakan saja kalau menurut saya mungkin perlu belajar, karena kita belajar ini kan. Jadi yang di bagian latar belakang itu lebih kalian spesifikkan tri yang di simpang tritip ini. Itu yang diuraikan. Jangan umum seperti itu. Enaknya kalau PowerPoint bisa aja ada foto diselipkan di sini. Nah, contoh trinya. Yang di sini atau ketika Anda mengunjungi pusat pasar atau apa ternyata banyak ikan teri di sini boleh jangan bagus seperti itu. Beri masukan antara temannya, ayo gini
Terinya ada berapa macam teri di sini? Teri yang ada di teri tip itu ada berapa macam? Biar bisa dijual. Hah? Nah, yang mana yang lebih cocok untuk yang crispy ini? Ada nggak diuraikan di situ? Apa seluruh teri? Tidak kan? Nah, nanti kalau basing teri ada yang keras rasanya bukan crispy lagi. Itu maksudnya ya makanya. Nah, pilih teri yang mana di latar belakang ini diuraikan. Itu masuk Pak Alberto ya. Dicatat notulen di bagian latar belakang ya. Tapi ada perubahan. Oke. Moderator jangan diem. Lempar dulu ke audien, ada yang bertanya enggak? Ada yang ingin bertanya? Langsung kami. Jangan takut nanti jadi kami ditanya. Bukan. Di sini kita penilaian. Siapa yang tadi? Ada namanya. Oh ini. Apakah pertanyaannya bagus atau tidak? Ya kami harus arahkan. Kalau toh apa judulnya tadi? Itu bukan pertanyaan. Apa tujuannya tadi? Tapi pertanyaan itu mengkritisi. Di dalam tujuan itu apa maksudnya ini begitu? Jadi ada yang mau cari aman. Saya nggak bertanya. Saya nanti nggak ditanya. Ya justru ini penilaian nggak berjalan. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akhiri. Jadi catatan untuk kelompok ini tetap tampil lagi Pak ya. Oke, tampil lagi. Diperbaiki slide-nya. Sesuai saran dari Pak Alberto tadi ya. Oke, silakan moderator.